Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan channel kami di Alian Rapid Kebumen, channel yang membahas tentang dunia kelinci. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait berbagai macam kendala dan berbagai macam penyakit yang sering terjadi pada kelinci kita. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, mari sama-sama dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Silahkan tinggalkan pesan, saran, kritikan di kolom komentar. Pastinya saran, pesan, kritikan yang membangun untuk perkembangan dan kemajuan channel ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan selalu menyimak video-video kami. Oke, pada kesempatan kali ini langsung saja kita pembahasan terkait kendala dan penyakit-penyakit yang sering terjadi pada kelinci. Oke, langsung saja pembahasannya. Pada kesempatan yang pertama kita akan membahas salah satu penyakit yang sering dan bisa dikatakan penyakit wajib bagi kelinci ketika kita budidaya. Yang pertama itu skabies atau kudik atau bakteri seperti jamur yang sering sekali itu berada di telinga atau di kaki. Nah, penyakit-penyakit itu dikarenakan apa, penyebabnya apa, pencegahannya bagaimana, dan pengobatannya bagaimana. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu penyakit kudik atau skabies, itu penyakit yang disebabkan oleh kotoran atau bakteri yang ada di kandang, sehingga bakteri itu menempel di bagian organ-organ tubuh kelinci seperti itu. Itu penyakitnya seringnya di telinga sama di kaki. Nah, cara antisipasi agar penyakit itu tidak datang, satu kebersihan kandang harus kita jaga, kelembaban kandang kita harus jaga juga. Salah satunya dimakan juga bisa seperti itu. Jadi kalau bisa kita kasih makan itu jangan sampai sisa, secukupnya aja, sehingga makanan itu tidak menimbulkan bakteri-bakteri atau penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kelinci itu skabies. Nah, setelah kandang itu terkondisikan bersih, steril dari yang menyebabkan kudik, makanan pun sudah dikondisikan, kok tetap masih ada kudik, bisa karena kelinci itu dari genetik indukannya itu sudah terbiasa kudigen atau skabies. Itu juga bisa menurun ke anakannya seperti itu. Banyak banget teman-teman yang mengamati sampai sejauh itu dikarenakan kelinci itu gen dari indukan yang pernah skabies. Lah, untuk penanganannya gimana, Mas? Untuk penanganannya satu ya, bisa dengan cara alami atau sederhana. Nomor 2, kita juga bisa melakukan dengan cara suntik atau injek. Nomor 3-nya kita bisa menggunakan oles atau semprot atau spray seperti itu. Lah, umumnya untuk teman-teman peternak kelinci yang menggunakan injeksi atau suntik itu biasanya menggunakan obat-obat yang ada khusus di hewan seperti Wormectin dan teman-temannya lah seperti itu. Itu bisa disuntikan dengan dosis sesuai anjuran yang ada di tabel obat tersebut. Biasanya kalau dari teman-teman 1:1 seperti itu. Itu untuk teman-teman yang biasanya menggunakan injeksi. Lah, untuk bagian penyuntikan itu di mana? Untuk bagian penyuntikan itu yang sudah di mana ya, di belakang telinga itu
di belakang telinga lah, intinya di belakang telinga yang sudah lah. Kedalamannya itu di atas daging, di bawah kulit, biasanya seperti itu yang pakai injeksi. Nah semisal jenengan ndak tega atau kasihan diinjeksi, kita bisa menggunakan obat oles atau obat semprot, juga ada di toko kesehatan hewan banyak seperti itu. Nah untuk alternatif lain yang lebih mudah, nggak perlu kita beli, pakai apa mas? Kalau kita teman-teman di Kebumen sendiri itu banyak yang menggunakan garam sama minyak goreng, itu juga bisa. Kadang juga dicampurkan dengan Wormectin juga. Itu satu, bisa menggunakan itu, sederhana, simple, dan biayanya sangat murah, karena kita sekali bikin itu bisa untuk berbulan-bulan, dan itu bisa digunakan berkali-kali selagi kelinci kita masih ada kendala skabies seperti itu. Nah untuk penyakit yang lain setelah skabies itu seringnya itu mencret, atau ya mencret dulu, itu disebabkan karena banyak faktor. Satu, kandang juga bisa, kondisi kelinci stres juga bisa, ataupun dari faktor makanan yang komposisinya itu tidak seimbang, itu sangat bisa terjadi. Jadi sebelum kita pengobatan ya, alangkah baiknya kita deteksi dulu ini diare atau mencret itu dikarenakan apa, seperti itu. Apa karena makanan, atau kelinci itu stres, atau karena bakteri di kandang, kan itu juga bisa. Jadi kita amati dulu ini kelinci diare atau mencret dikarenakan apa, seperti itu. Setelah diketahui penyebabnya, kita baru penanganan untuk pengobatannya, seperti itu. Yang sering terjadi itu karena pergantian makan, komposisi nutrisinya itu tidak seimbang dengan komposisi awal, sehingga pencernaan kelinci tersebut mengalami trouble, atau ya intinya kaget lah, seperti itu, sehingga proses pencernaannya tidak sempurna atau tidak maksimal, sehingga mengakibatkan kelinci tersebut diare atau mencret, seperti itu. Terus yang nomor selanjutnya untuk penyakit yang sering terjadi itu koksi. Koksi itu fesesnya berlendir dan kadang mengeluarkan darah. Itu juga dikarenakan bakteri kandang juga bisa, atau bawaan juga bisa. Penyakit koksi ini adalah salah satu penyakit yang sangat mengancam untuk kehidupan kelinci tersebut, karena kita sendiri tidak tahu. Kadang-kadang kita hanya tahu kendalanya sehari atau 2 hari, kemudian kelinci itu sudah tidak bisa ditangani, akhirnya mati, seperti itu. Itu adalah sebagian dari pengalaman saya. Bila mana banyak yang kurang dan perlu dikoreksi, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sifatnya kita belajar bersama-sama. Ini hanya sekedar pengalaman yang ada dan yang terjadi di kandang saya. Bila mana banyak kekurangan dan kehilafan, mohon maaf. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.